Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu, Engkau menebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi kasih-Mu mengasihi.
secara kebetulan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dekat denganmu Tuhan, kami merasa tenang. Hanya dekat denganmu Bapa, kami merasakan damai sejahtera. Menaikkan pujian kita, hanya dekat
bersama dengan Yesus. Sungguh indah bersama dengan Yesus. Saat ini kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, sukacita Tuhan atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami bisa memuji menyembah Tuhan, ini semua karena kuat dan gagah daripada sorga atas kehidupan kami. Kami bisa menyanjung Yesus semua karena anugerah yang kami terima hari ini, Bapak. Kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan atas kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya atas pemberitaan firman hari ini. Berkarya Roh Kudus atas pemberitaan ini, bekerja Roh Kudus atas firman ini, supaya kami bisa melakukannya, mengartikan sesungguhnya firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus, kami mohon belas kasih-Mu. Biarlah beracara Roh Kudus sepenuhnya, beracara Roh Kudus sepenuhnya atas pemberitaan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa yang ingin mengintimidasi, kuasa-kuasa yang ingin mengambil alih firman ini, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Bekerja dalam nama Yesus, Roh Kudus yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Ini doa kami, ini permohonan kami saat ini. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Selalu ada sukacita di dalam nama Yesus. Yes. Hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Agustus. Minggu yang terakhir di bulan Agustus. Bukan hari terakhir. Minggu yang terakhir di bulan Agustus. Kemerdekaan Indonesia sudah lewat. Karena tanggal 17. Ini tanggal 27. Kita dimerdekakan oleh Soekarno-Hatta 78 tahun yang lewat. Tanggal 17 Agustus 1945. Hari ini opung sudah lewat daripada 78 tahun. Iya, aku bilang udah lewat. Opung sudah dimerdekakan Tuhan 2000 tahun yang lewat. Bedanya merdeka Indonesia tahun 45. Kalau kita dimerdekakan Tuhan 2030 tahun yang lewat, karena itu 2023 tahun yang lewat. Hebat gak Tuhan kita itu? Belum kita merdeka, kita belum lahir, Tuhan sudah merdekakan kehidupan kita. Itulah Yesus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita agung-agungkan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Ayo kita coba baca firman Tuhan. Jangan mati lagi itu aja. Baik. Roma 5 Roma 5 ayat yang keempat. Sudah dapat semua? Amin. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah berbicara soal pembenaran. Pembenaran manusia kepada Tuhan. Dibenarkan oleh Roh Kudus hidup kita, maka kita berkenan kepada Tuhan. Coba kalau nggak ada Kristus, coba kalau nggak ada Roh Kudus,
tidak ada pembenaran atas kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan ini sungguh tegas berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berarti kehidupan kita harus ada ujian. Kalau tidak ada ujian, maka bukan kehidupan namanya. Kalau sudah mati, nggak ada lagi ujian di sana. Selesai ujiannya, berakhir ujiannya. Tapi hari ini, selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup, selagi kita masih berdiri dan ingin makan nasi, apalagi khususnya babi pangkang, masih ada ujian. Amin. Dan berkata di sini, ketekunan menimbulkan pengharapan. Kalau kita bertekun di dalam Tuhan, kalau kita senantiasa bertekun, berharap kepada Tuhan, maka ketekunan itu membawa satu pengharapan. Pengharapan tentang keselamatan daripada Tuhan. Seperti apa sih keselamatan daripada Tuhan? Keselamatan daripada Tuhan seperti tadi saya sudah bilang bahwa Indonesia merdeka tahun 1945. Kita sudah dimerdekakan Tuhan. Kita sudah dimerdekakan Allah Bapa 2000 tahun yang lewat. Belum ada kita di bumi ini. Nenek moyang kita pun belum tentu ada. Opung kita belum tentu ada. Karena 2000 tahun yang lewat itu adalah masa perjanjian. Sekarang masa perjanjian, tapi dia punya waktu tenggang waktunya teramat lama. Coba bayangin 1000 tahun aja lama sekali. Apalagi 2000 tahun ini sudah berlalu. Artinya di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kita harus bertekun. Kita harus sabar. Kita harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan. Kalau kita sudah tekun, kalau kita selalu tekun mengikuti segala sesuatu yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, beribadah, bekerja, kalau kita tekun di atas itu semua, maka hasil daripada ketekunan itu adalah tahan uji. Arti tahan uji seperti apa? Apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita bertekun, maka hasilnya ketekunan tahan uji. Tahan uji artinya matang di dalam Yesus. Tidak pernah mundur selangkah, maju selangkah, mundur selangkah, maju selangkah. Berarti kalau mundur selangkah, maju selangkah, enggak maju enggak maju. Coba lihat ini ya. Saya mau maju selangkah doang. Toh. Terus ada persoalan di depan, mundur lagi selangkah. Di situ terus. Enggak ada enggak ada perkembangan. Tuhan ingin kita tahan uji. Arti tahan uji adalah maju adanya. Karena sudah tahan uji. Kalau tadi maju selangkah, mundur selangkah, itu namanya enggak tahan uji.
takut menghadapi kehidupan. Kan sering. Ini banyak orang loh, banyak pendeta loh, banyak hamba-hamba Tuhan takut menghidupi, takut menghadapi kehidupan. Ini ada cerita, ini aneh, ini cerita ini bukan aneh, ini kenyataan. Kira-kira tahun 2015 lah, apa 14 lah dulu kami ada namanya family altar di Pulau Mas. Anggota daripada family altar ini adalah ada orang Manado, dia pilot, rumahnya besar di di Cempaka Putih karena itu adalah rumah pilot memang. Pilot sudah memberikan itu baru. Jadi pas satu malam kami datang ke sana, kami dengan istri berangkat dari rumah karena nyebrang jalan doang, menyeberang jalan bypass, dekat sebenarnya rumah kami dengan rumah dia. Dan abang saya, kakak rohani saya sudah ada di sana. Sampai detik ini saya menganggap tidak ada kakak rohani saya selain daripada abang ipar saya itu. Mungkin apapun problem kehidupannya, tapi bagi saya dia adalah tetap kakak rohani saya. Mungkin persoalan ada, kakak rohani saya yang saya hargai, yang saya percaya cuma dia. Biarpun banyak persoalan dalam kehidupannya. Kehidupan saya juga banyak persoalan. Sampailah di rumah. Dia sudah ngobrol-ngobrol. Ada lagi anak muda satu namanya Bilma. Shalom bang. Oh, shalom. Kawan ini memang bekas dari yang tidak percaya sama Yesus. Nah, cerita, ada apa? Kok ceritanya serius bener? Kami ngomong begitu. Oh iya betul. Kenapa? Pak Tom ini kayak gak ada takutnya hidup aja. Kenapa mesti takut hidup? Hadapi aja. Tahan uji adalah mendatangkan apa? Pengharapan. Artinya saya berjalan dari rumah saya ke rumah dia itu adalah ujian. Kan bisa aja istri saya bilang, gak usah apa, capek, baru pulang kerja juga katanya. Anak masih gue nih, masih kecil-kecil. Dan satu bibi dia bilang begini, ikut aja kau sama mamamu, aku sama Ende aja di rumah. Nah, gitu kata bibinya, makanya dia ikut juga. Mak, apa? Kata bibi aku ikut. Nanti udah malam, ya gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Karena bibinya ini sok-sok, ikut aja kau sama bibi, mamamu, ikut aja kau katanya gitu kan. Ya itulah dulu ada adik kami di rumah. Sampailah di rumah kami cerita, Pak Tom, apa? Ini belum mulai nih poolnya, belum family altarnya belum mulai. Dalam satu sisi bapak ini bilang begini, Pak Tom, ini tahun ini bahaya ini. Bahaya apa? Iya, saya sudah prediksi tahun ini akan bahaya ini. Pemasukan habis Pak Tom. Dalam hatiku pemasukan habis. Dia pilot loh. Waktu itu masih ada salah satu pilot, nggak usah saya sebut namanya, dia bekerja di situ. Cerita sudah banyak. Datanglah makanan, namanya pilot kan makanan banyak di rumah dia gitu, buah-buahan yang bagus-bagus lah. Dia bilang, aku takut ini waktu tahun ini bahaya ini katanya. Bahaya. Aku tanya abangku ini, bang, bahayanya apa bang? Ya mungkin takut dia sepertinya kemarin itu sudah ada indikasi bahwa perusahaan ini mau collab lah gitu. Bahaya ini katanya. Oh iya. Ya aku bilang begini, Pak. Ini inilah cerita. Pak, aku aja nggak punya pekerjaan, ngontrak, nggak takut. Aku bilang, terbukti kan saya masih ngontrak di situ kan? Iya katanya. Loh, Bapak sudah punya rumah, masih bekerja, sudah punya rumahnya besar lagi, takut. Di mana masalahnya? Aku bilang. Lama aku dilihatnya. Ya benar juga dalam hatinya. Ya benar juga ya gitu. Jadi jangan takut. Arti daripada segala sesuatu berarti manusia ini tidak tahan uji. Di dalam kehidupannya biarpun masih biarpun sudah
persoalan tidak ada uang. Di sini ditulisnya dan ketekunan. Jadi selama dia beribadah kepada Tuhan, bukan ketekunan ada di situ, ketakutan. Jadi ngapain ke gereja? Ya gak usah, mendingan tidur aja di rumah. Enak. Kalau masih takut di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau katakan di tempat di GBI Taman Eden, jangan pernah ada ketakutan dalam kehidupan kita. Ketakutan adalah tanaman iblis. Iblis yang menanam ketakutan dalam kehidupan kita. Anak, hati-hati kau ya. Hati-hati. Apa ada tertulis dibilang Tuhan, anak, hati-hati kau di sini ya. Di tikungan ini bahaya. Nggak ada pernah tertulis di firman Tuhan seperti itu. Tidak ada. Persoalan apapun yang kita hadapi, kalau kita tahan uji, maka tahan uji mendatangkan kematangan. Iring Tuhan, ada proses, ada problem. Tapi problem itu harus dihadapi. Problem tidak boleh ya, gua pikir dulu deh. Kau lewat sana. Dia akan tetap lagi, pindah lagi dia. Malah lebih cepat pindahnya daripada kita. Kita masih selangkah, dia sudah di depan lagi. Karena persoalan hidup hadapi dengan lapang dada. Hadapi dengan iman percaya kepada Kristus. Amin. Wow, waktunya wujud gitu, baru kayaknya berdiri di sini. Baik. Ayat yang ke-5. Apa katanya? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, kalau kita berharap kepada manusia, maka dengan sikap hati-hati saat itu juga bisa baik. Tadi sudah iya. Oh iya deh, iya. Nanti aku kasih ya, aku pinjam ya, boleh gak apa-apa. Begitu kita sampai di rumah dia, ya maaf ya. Karena berharap kepada manusia, gak ada yang benar. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang benar. Cuma satu benar, Yesus Kristus yang memberikan pengharapan ke dalam kehidupan kita. Amin. Jadi, apa katanya? Coba kita baca sekali lagi. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus sudah ada, Tuhan berikan atas kehidupan kita untuk menolong. Jadi apapun persoalan kita, persoalan tidak akan pernah melebihi kapasitas kita. Ingat, persoalan yang aku hadapi tidak akan pernah dia di atas kepala saya. Ingat itu. Kenapa? Kalau persoalan sampai di atas saya, maka saya sudah mati. Berarti persoalan yang sering kita hadapi, mungkin di hidung, di sini dia harus tutup mulut. Karena kalau nggak tutup mulut, airnya masuk. Out, katanya gitu. Berarti dia udah di sini persoalan. Yes, oke, sah. Terus kita injek lagi sedikit, dapat lagi nafas. Haleluya. Terus masuk lagi, karena udah capek lagi begini, turun lagi. Karena udah segini lagi airnya, nggak bisa buka mulut. Buka lagi sedikit. Haleluya, Tuhan tolong aku. Itu di dalam, itu sepertinya di dalam lembah yang kelam. Tapi di dalam lembah yang kelam itu ada Rohku. Sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus penolong. Jadi apa takutnya teh? Gak ada. Tenang saja, hadapi saja masalah itu dengan sukacita. Jangan lihat kiri kanan. Ini begini.
Ada bilang, oh dia begini. Ya, terus kalau orang itu melihat kita bagaimana? Enak, katanya gitu. Jadi jangan pernah lihat masalah kita apa di kiri, apa di kanan, apa di depan, apa di belakang. Mata kita cuma bisa tertuju satu, Yesus Kristus penolong dalam kehidupan kita. Itu namanya tahan uji. Kalau kita dengar kiri kanan, muka belakang, atas bawah, ya selesai kita diintimidasi sama iblis. Ya seperti tadi saya bilang, Anang, kamu gak boleh jalan sini ya, bahaya ya. Sedangkan itu jalan lampunya terang banget. Tapi gara-gara ada manusia bilang bahaya di situ, kita jadi takut. Oh iya bahaya di situ. Sedangkan lampunya 100 watt di situ. Ada apa namanya? Ada kotoran ayam aja kelihatan sampai terangnya jalan, kelihatan itu ayam di situ. Tapi berhubung karena perkataan orang, takut. Hadapi masalahmu dengan sukacita dan gentar akan Tuhan. Maka engkau akan berhasil. Maka tahan uji akan mendatangkan kematangan, kematangan mendatangkan keselamatan. Itu intinya. Inti daripada pembicaraan ini adalah tahan uji mendatangkan kematangan. Tahan uji mendatangkan apa namanya? Terus maju. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan. Tidak mengecewakan. Itu tahan uji yang daripada Tuhan. Sesudah, karena dibilangnya tidak mengecewakan, berarti keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita itu iya dan amin. Sah. Mantap. Terjadi. Baik, kita baca satu ayat lagi. Di dalam Keluaran ada dia. Kok hilang? Ulangan. Tadi sudah berbicara kita tentang tahan uji mendatangkan apa? Pengharapan. Ya, pengharapan mendatangkan keselamatan. Berarti dalam tahan uji mendatangkan pengharapan. Pengharapan akan keselamatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sinkronisasi yang tiga ini bisa terjadi? Kalau kehidupan kita masih maju selangkah, mundur selangkah, itu tidak akan terjadi. Tapi yang Tuhan mau katakan hari ini, kita harus tetap panas, saudara-saudara. Haleluya. Baik, kita baca di dalam Ulangan 10. Ulangan 10 ayat yang ke-16. Kita ulangi ayat 12 dulu. Ayat 12 dulu ya. Ulangan 10 ayat 12. Apa katanya di sini? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia,
beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ini poin pertama. Musa menulis firman ini di masa perjanjian lama. Ada satu kondisional di dalam kehidupan kita untuk mencapai tahan uji, untuk mencapai kebenaran firman, harus ada bagian kita. Tuhan sudah katakan tadi, aku sudah berikan cuma-cuma loh kebenaran itu, tinggal kau melakukannya saja. Kalau Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma, apakah kita maju selangkah, mundur selangkah? Tidak dapat apa-apa dari hasil itu. Dan di sini dia berkata, maka sekarang hai Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut? Arti takut ini apa? Taat. Bahasa Medannya gentar. Harus kita gentar kepada Tuhan. Kalau nggak gentar, bahaya. Sama Tuhan aja kita nggak gentar, gimana sama hula-hula kita gentar? Oh, hula-hula nanti datang harus siapkan teke. Wow. Tuhan datang, hari Minggu datang, ya biasa aja tuh. Tidak boleh seperti itu. Jangan takut pada manusia, tapi takut dan gentarlah kepada Tuhan. Kalau hula-hula datang, dengar ya, ini kita orang Batak ini. Kalau hula-hula datang, kita bawa, kita siapkan deke, kita siapkan kepala babi. Sama ekornya semua komplit. Betapa berharganya manusia itu datang ke rumah kita. Tapi kalau Tuhan datang, kita nggak apa-apa. Sedangkan sang pemilik kehidupan itu Yesus. Coba dibilangnya, Tom, selesai kau selesai firman ini, katanya, terkuncilah pintu kehidupan. Kalau hula-hula datang, cuma ngomong-ngomong, terus dibilang ada kepala babi, ada ikan teke situ, hula-hula apa? Ikan mas yang diarsing itu. Terus kita lupa bikin kopinya. Percuma itu semua. Dan kalau kopi, tak tabuk. Selesai semua kan? Gara-gara gak ada kopi, selesai itu. Sudah mahal, sudah capek kita bikinnya. Seandainya kita belikan, udah mahal, udah 500.000 itu babinya. Belum lagi ikannya, udah 1 juta kita habis. Gara-gara lupa kopi bikinnya. Dak kasih berei, puasa. Kata suami, kata istrinya, ada kopi. Ngasai mangan, kalian ada kopi. Selesai semua. Tuhan bilang, kalau aku sudah berikan keselamatan kepadamu, hargai keselamatan itu. Supaya apa? Ada timbal balik di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak menghargai Tuhan, berarti gak usah saya sebutkan, Tuhan juga menghargai, gak menghargai kita. Kalau kita memandang rendah Tuhan, maka Tuhan juga memandang kita rendah. Tapi kalau kita merasa Yesus yang terhebat dalam kehidupan kita, maka Yesus juga yang mengangkat kita. Waktunya itu terserah Tuhan. Amin. Satu ayat lagi. Panjang ayatnya hari ini. Ayat 16.
Ulangan 10 tadi ayat 16. Maka demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Apa arti sunat hati? Kalau saudara kita sana sunat jasma. Kalau kita, Tuhan suruh sunat hatimu yang bengkok itu. Kenapa? Karena ini dari sini segala kehidupan. Dari sini keluar di sini. Dari sini semua. Karena dari hati timbul ke. Makanya Musa tulis di sini. Ini buat kita loh, bukan buat bangsa Israel, bukan. Ini sudah lewat bangsa Israel di sana. Nggak ada hubungannya Israel yang di sana dengan kita yang di sini. Firman Tuhan ini tetap firman Tuhan, iya dan amin. Tapi waktu itu bangsa Musa menuliskan ini, tapi bukan untuk bangsa Israel. Bangsa kepada siapa Yesus takut. Semua bangsa di bumi ini, bukan buat bangsa Israel saja. Umat yang hidup di bumi ini semua bukan buat bangsa Israel, bukan buat Kristen saja juga bukan, buat umat manusia. Sunat hati. Jadi mulai sekarang akhir daripada firman Tuhan ini seluruhnya roda kehidupannya tadi. Kalau di sini masih bengkok, keluar juga bengkok. Kalau di sini patah-patah keluarnya, di sini juga patah-patah keluarnya. Kenapa? Karena dari sini, dari hati timbul segala sesuatu. Maka Musa bilang, sunatlah hatimu, perbaharuilah hatimu, undang Roh Kudus bekerja di dalam hati. Supaya apapun kata orang, ujian tadi, apapun kata-kata orang, supaya kita tahan uji, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, maka kita tahan uji. Tahan uji menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan keselamatan. Itu firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik dan bersyukur Tuhan. Buat siang hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa berpengharapan di dalam Engkau. Untuk senantiasa kami bertekun Tuhan, tahan uji Tuhan. Bila Roh-Mu yang kudus yang menolong kami Tuhan. Bila Roh kami kuat tetap teguh Tuhan di dalam Engkau. Apapun proses hidup yang kami alami Tuhan, mampukan kami Bapa melewatinya. Janganlah Roh kami menjadi lemah, biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih buat Tom yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau berkati beliau dalam pelayanan di tempat ini. Dalam melalui pelayanan di tempat ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera pada Tuhan. Hikmat marifat daripada Tuhan. Umur yang panjang Bapa. Biarlah setiap janji-janji firman
Kami bersyukur Tuhan Yesus, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, dari gereja-Mu Tuhan, biarlah semakin bertambah jumlah orang yang percaya dari rakyat Indonesia ini kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa biar siang hari ini tercurahlah hujan pertobatan atas bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Dan biarlah kemuliaan-Mu semakin nyata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati bangsa kami sampai saat ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati terus beliau Tuhan Yesus. Takut akan Engkau ada selalu di hatinya Tuhan. Dan biar dia terus Tuhan boleh memberikan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Kekuatan yang dari Tuhan bekerja untuk Bapak Jokowi dan rekan kerjanya Wakil Presiden Pak Maruf Amin dalam nama Yesus. Tuhan, siang hari ini juga kami berdoa untuk seluruh Tuhan Yesus jajaran pemerintahan pusat dan daerah, MPR, DPR, DPD Tuhan Yesus, sampai Tuhan yang terkecil Tuhan Yesus, RT RW Tuhan, kami serahkan mereka kepada Tuhan lewat doa ini. Biarlah mereka Tuhan Yesus, Tuhan anugerahi hati yang takut akan Tuhan, sehingga tugas mereka lakukan dengan tanggung jawab di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Tuhan nasihati kami siang hari ini, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, materaikan Roh Kudus firman siang hari ini. Biar kami boleh bertekun, sehingga kami boleh tahan uji. Bahkan keselamatan yang Tuhan berikan itu menjadi milik kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu siang hari ini Tuhan, kami diingatkan juga, biar kami takut akan Tuhan. Kami menuruti jalan-jalan-Mu Tuhan, mengasihi Engkau. Kami beribadah dengan segenap hati jiwa kami. Bahkan Tuhan berbicara supaya kami memiliki hati yang kudus di hadapan Tuhan, di hadapan sesama dalam nama Yesus. Kami tahu ada Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami mampu Tuhan, bukan hanya pendengar tapi pelaku firman-Mu. Maka nama-Mu Tuhan Yesus ditinggikan lewat hidup kami, gereja-Mu di tempat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami. Evangelis Pak Tom Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa Engkau memberkati beliau Tuhan. Roh pengayuan mengalir terus Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan pakai dia Tuhan Yesus di masa hidupnya Tuhan di bumi ini menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pemberita firman-Mu Tuhan di gereja-Mu ini, untuk umat-Mu Tuhan di gereja ini, bahkan untuk semua orang yang datang ke rumah doa ini Tuhan, bahkan di luar rumah doa ini Tuhan Yesus Engkau pakai dia Bapa. Tuhan memberkati kesehatannya Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan Yesus pengiringannya dengan Engkau, biar Kau dapati dia menjadi hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang berkenan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkati juga istrinya Tuhan, Ibu Sri, bahkan anak mantu cucu diberkati dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan pelayanan. Tuhan buatlah berhasil. Biarlah semakin bersyukur keluarga ini Tuhan, semakin bersukacita mereka mengiring Engkau di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini, gereja ini, kami bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kesempatan bagi kami beribadah. Karena banyak orang Tuhan Yesus tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus kami menyerahkan apapun yang kami lakukan, kegiatan kami, yang bekerja, yang studi, yang pelayanan Tuhan buatlah berhasil. Dan biarlah kami terus Tuhan ingat akan Engkau Tuhan, sehingga kami dalam pekerjaan aktivitas kami selalu kami berpengharapan, punya iman kepada Tuhan. Dan kami pegang firman-Mu Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus. Biarlah kami ini Tuhan dalam segala aktivitas kami seminggu ini, gereja-Mu, biar mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di kota Depok Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan kasih Tuhan, berkat-berkat-Mu atas kota Depok Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Depok Tuhan, lawat Tuhan. Biarlah Roh Kudus bergerak Tuhan. Biar apa yang benar, apa
yang benar itu terjadi di kota Depok ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Biar perkenanan Tuhan turun atas kota Depok. Terkhusus kami berdoa Tuhan, pemerintahan kota Depok Tuhan, dari yang tertinggi sampai anggota, biarlah mereka takut akan Tuhan. Mereka Tuhan Yesus bertanggung jawab melakukan tugas mereka dengan sejujur-jujurnya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar kota Depok ini terjadi pertobatan dalam nama Yesus. Tidak ada korupsi, tidak ada Tuhan Yesus di sini Bapak. Aborsi Tuhan, tidak ada Tuhan Yesus zina, tidak ada perbuatan jahat, tidak ada dosa di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat Tuhan atas kota Depok. Biarlah kota Depok ini aman, sentosa, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat setiap kami yang melayani Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah terus Engkau berikan kami kerendahan hati Tuhan. Biarlah menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan bagi-Mu Tuhan, pemilik gereja di tempat ini, Raja di atas segala raja. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. menyenangkan hati Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan dengan segala takut akan gentar kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Maka bawalah pulang berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.